Selamat sore, perkenalkan nama saya Ferry Ferdiansyah. Saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya mengajar di Prodi PGSD. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah konsep dasar fisika dan juga mata kuliah praktikum IPA. Di mana mata kuliah ini memiliki jumlah bobot SKS yang sama, yaitu 2 SKS. Mata kuliah ini khusus konsep dasar fisika itu adanya di semester 2 dan mata kuliah untuk praktikum IPA yaitu ada di semester 3. Dalam video pembelajaran saya kali ini, saya mengambil untuk mengampu mata kuliah konsep dasar fisika. Mata kuliah konsep dasar fisika erat kaitannya yang ada di SD, yaitu untuk mata pelajaran IPA, di mana mata pelajaran IPA biasanya di dalamnya ada bagian yang berhubungan dengan fisika. Dan kebetulan materi yang saya akan ambil di dalam konsep dasar fisika yaitu usaha dan energi. Adapun beberapa capaian lulusan setelah kita melihat slide capaian pembelajaran lulusan, banyak target kita yang sudah sesuai dengan harapan kita, yaitu sudah menjadi guru di SD, khususnya di kota Tangerang. Adapun untuk mata kuliah yang saya ampu, itu ada beberapa capaian yang perlu dilakukan, diantaranya sebagai berikut ini. Setelah beberapa CPMK yang kita sudah lihat tadi, semuanya lebih menekankan terhadap konsep-konsep dasar fisika yang erat kaitannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran kita biasanya ada beberapa indikator penilaian yang perlu dilakukan dalam setiap pembelajaran. Di antaranya yaitu absensi, yang kedua yaitu ada tugas, yang ketiga ada UTS, yang keempat ada UAS. Dengan bobot masing-masing, untuk absensi adalah 10%, untuk tugas 20%, untuk UTS 30%, untuk UAS adalah 40%. Semua indikator tersebut itu akan dinilai selama perkuliahan berlangsung dalam 1 semester. Nah, untuk video pembelajaran saya kali ini, saya memiliki referensi yang biasanya dipakai dalam pembelajaran. Salah satu referensi yang dipakai adalah modul ini. Modul ini berfungsi untuk memberikan referensi untuk mata kuliah konsep dasar fisika. Ini adalah modul yang dibuat oleh tim yang berhubungan dengan fisika. Berikut video pembelajaran yang telah saya buat. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Wah, lemes ini. Sepertinya belum makan ya semuanya ya? Masya Allah, mentang-mentang masih pagi apa puasa ya? Kita tidak puasa hari ini ya. Tapi mudah-mudahan selalu sehat, lahir batin, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kita hari ini tetap semangat semuanya ya. Oke, harus semangat. Dan untuk hari ini kita seperti biasa kita akan memulai materi selanjutnya terkait materi sebelumnya yaitu tentang gaya yang pastinya. Dan untuk hari ini kita akan meneruskan materi yang sebelumnya yaitu terkait tentang usaha dan energi. Alangkah baiknya sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dahulu sebelum kita belajar. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah setelah kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini
itu selalu bermanfaat buat kalian semua ya. Amin. Oke, baik, untuk hari ini kita akan bicara tentang yang namanya usaha dan energi. Tapi sebelum kita lanjut ke bagian usaha dan energi, kita absensi terlebih dahulu. Seperti biasa, absensi kita di LMS, nanti kalian tinggal klik link yang tersebut untuk mengabsensi hari ini ya. Tapi sepertinya hari ini banyak yang tidak hadir ya. Shopping ya? Betul, shopping. Oke, mudah-mudahan tidak shopping ya. Dan untuk hari ini, karena kita akan bicara usaha dan energi, itu erat kaitannya dengan yang namanya gaya. Yang namanya gaya, kalau nggak tarikan, ya dorongan. Waktu itu kita udah bahas ya. Tapi untuk hari ini, kita bicaranya tentang usaha dan energi. Ini tidak bakal bisa dipisahkan. Kenapa? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Oke, untuk slide selanjutnya, di sini ada beberapa gambar yang perlu kita ketahui dulu yang sebelum berlanjut terkait untuk usaha dan energi. Untuk gambar yang pertama, kalian tahu ini gambar apa? Mobil jeep ya. Mobil jeep ini ketika sedang menarik sebuah batu nih. Ketika mereka ini, salah satunya adalah mobil jeep ini, sanggup kira-kira menarik batu apa enggak gitu kan ya. Adakah yang bisa menjawab? Silahkan. Mengapa mobil jeep ini sanggup menarik benda yang sangat berat? Hal ini disebabkan karena mobil jeep memiliki mesin yang sangat kuat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya, luar biasa ya tanggapannya. Memang betul kondisinya mobil jeep ini memang memiliki tenaga mesin yang sangat besar, luar biasa. Makanya dia bisa menarik benda-benda yang sangat berat, salah satunya adalah batu. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari teman-teman yang lain? Oke, silakan. Selain itu juga mobil jeep memiliki energi yang besar yang terdapat di mesin untuk menggerakkan batu yang berat. Oke, luar biasa. Terima kasih, Neng ya. Jadi memang betul ya, mesin jeep ini yaitu tergantung dari mesin cc-nya. Biasanya cc yang sangat besar, maka energi pun akan besar. Semakin besar energinya, maka akan semakin besar pula batu yang bisa ditarik. Gitu. Makanya batu-batu yang sangat besar ini bisa ditarik seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan usaha ya pastinya ya. Nah, kemudian untuk gambar yang kedua. Oke, gambar yang kedua mungkin mudah-mudahan jelas ya. Karena kondisinya di sini ada orang, walaupun kulit orangnya mirip dengan temboknya ya. Oke, nah di sini kondisinya di bagian-bagian ini tebing. Jadi ada orang yang sedang apa kira-kira? Ada yang bisa menambahkan untuk menjawab? Interupsi. Oke, silakan. Pada gambar itu orang sedang memanjat tebing. Oke, betul ya. Orang ini lagi menyeret tebing, walaupun kondisi kulitnya hampir sama dengan tebingnya seperti itu. Jadi kondisinya dua kegiatan ini adalah dua kegiatan terkait yang namanya usaha. Nah, ketika mereka melakukan usaha, ada yang berpindah nggak sih? Kalau untuk mobil jeep berpindah kira-kira? Apa yang berpindahnya kira-kira? Yaitu batu, ya kan? Kalau yang bawah, yang berpindah siapanya? Orangnya. Jadi makanya untuk slide selanjutnya di sini bahwasanya yang dikatakan dengan usaha adalah besarnya energi atau gaya yang kita berikan pada suatu benda sehingga bendanya itu berpindah, syaratnya berpindah gitu. Makanya kalau misalkan kita contohkan, boleh kira-kira ada dua orang yang bersedia maju untuk memperagakan terkait tentang usaha. Ada? Oke, silakan maju. Oke, silakan maju. Maju dua. Oke, silakan peragakan satu dulu. Yang pertama yaitu peragakan ketika ada mahasiswa yang sedang mendorong tembok. Kira-kira dia bisa mendorong tembok? Kita lihat, saksikan ya. Oke, yang kedua adalah terkait untuk mendorong sebuah bangku yang simpel aja. Karena di kelas kita ini kondisinya ada sebuah bangku. Oke, yang pertama untuk dahulu, silakan nih untuk yang dorong tembok siapa? Oh, silakan untuk dorong tembok. Dorong. Oh, kira-kira bisa dorong tembok nggak? Nggak bisa ya, berat ya? Berat banget. Kenapa? Padahal kamu udah makan kan? Udah makan, tapi nggak bisa dorong tembok. Siapa yang kira-kira bisa dorong tembok? Ya, berat ya, dorong tembok ya, berat banget. Oke, silakan kita contohkan lagi dengan peragakan contoh untuk dorong bangku. Nah, ini ada sebuah bangku mau didorong sama Adel ceritanya, silakan dorong. Oh, ini bisa kedorong sama Adel ya? Ya
Ya, luar biasa ya. Energi si A lebih besar daripada si Nori ya, misalkan Nori ya. Oke, nah ternyata energinya besaran si A. Apa energinya sama, tapi bendanya yang berbeda? Bendanya yang pasti berbeda, ya kan ya. Tembok besar, kekuatannya sangat besar. Artinya apa? Artinya adalah seberapa besar usaha pun yang kita berikan, tapi kalau bendanya nggak berpindah, kita tidak melakukan sebuah usaha. Dorong tembok nih, sekuat apapun kalau temboknya nggak pindah, dia melakukan usaha nggak? Nggak bakal melakukan usaha. Yang melakukan usaha malah justru yang dorong bangku seperti itu. Oke, beri plus dulu dong buat kedua orang kita. Oke, silakan. Terima kasih ya Nang ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, pada dasarnya yang namanya usaha kaitannya dengan energi yang kita berikan atau gaya yang kita berikan pada suatu benda sehingga benda itu berpindah. Syaratnya bendanya berpindah, itu doang syaratnya. Gitu. Makanya kita contohkan di sini. Di sini ceritanya kondisinya adalah ada sebuah bidang miring. Di dalam bidang miring ini kondisinya miringnya yang sangat berbeda derajatnya. Ada yang derajatnya 45 derajat, ada yang 60 derajat, bahkan sampai dengan hampir 90 derajat seperti itu. Nah ini udah pasti usaha yang kita berikan itu pasti tergantung dari bidangnya. Kayak kita naik tangga, pernah naik tangga? Nah ya, naik gunung pernah? Nggak pernah, kayaknya ngap ya. Naik gunung malah lebih ngap daripada naik tangga sepertinya ya kan. Kalau kesini kalian naik tangga apa naik lift? Mending nunggu tangga apa nunggu lift? Oke, mendingan nunggu lift ya. Tapi pernah ngerasain naik tangga kan pastinya ya? Pernah ngerasain tangga yang landai lurus seperti itu atau semakin terjal tangganya? Nah itu kira-kira lebih berat yang mana sih? Yang lebih terjal ya pastinya ya, yang lebih terjal ya. Maka semakin besar usaha yang kita berikan, semakin besar pula energi yang kita berikan pada suatu benda yang landainya itu. Itu yang sangat beratnya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan usaha itu tidak selalu mengkhianati hasil. Memang seperti itu ya kehidupan ya. Kehidupan memang seperti itu layaknya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini. Pada dasarnya tadi kondisinya adalah ketika kita bicara usaha, maka usaha itu erat kaitannya dengan W sama dengan F kali S. F itu apa? F itu gaya. S itu apa? Yaitu perpindahan pada bendanya. Maka ada gaya yang kita berikan, maka ada benda yang berpindah seperti itu. Tapi kalau kondisinya yang ini berbeda. Kenapa? Karena di sini ada sudut perpindahan bendanya. Sebagai contoh, di sini ada sebuah balok. Balok ini ditarik sama kita. Makanya gayanya posisinya di sini. Gayanya posisinya di situ. Kayak kita pernah narik koper, pernah punya koper. Nggak punya sedih amat rasanya. Ya, pernah narik koper ya. Dan mudah-mudahan ketika kita narik koper, posisinya kalian tahu. Gak mungkin kan kita narik koper ke bawah gini, ya gitu, nggak mungkin kan? Pasti kita narik begini biasa aja, gitu kan ya. Posisi koper selalu miring seperti ini, kurang lebih 45 derajat. Tapi bendanya nggak mungkin ikut ke atas kan, ke atas gitu bendanya. Kopernya nggak mungkin ikut ke atas kan, tapi bendanya malah ikut ke bawah. Ya, makanya muncul seperti ini. Muncul sudut suatu perpindahan benda dengan arah gaya yang kita berikan. Arah gaya kan ke atas kalau naik koper tuh. Nah bendanya pindahnya ke kanan. Makanya muncul di sini adalah F cos theta namanya. Theta adalah sudut perpindahan antara bendanya dengan gaya yang kita berikan. Makanya di sini F cos theta dikali dengan perpindahannya. Ya. Oke, kita next lagi. Oke, di sini ada sebuah contoh soal yang pastinya ya. Contoh soal terkait usaha dan energi. Di mana usaha dan energi rumus dasarnya adalah W sama dengan F dikali dengan F. Oke, kondisinya di sini adalah ada untuk menarik sebuah koper yang isinya seperti pada gambar yang ada di samping, gitu kan ya. Nah, ini ceritanya
koper itu diberi gaya besarnya adalah 30 Newton. Besar si gayanya adalah 30 Newton. Kemudian yang ditanya adalah berapa besar usaha. Berapa besar usaha? Usaha itu kan W ya. Nah, ini yang ditanyakan. Kemudian ada sudut perpindahan, berarti ada koper yang arah gayanya ke atas, tapi bendanya tetap ke kanan. Nah, gitu. Makanya sudut yang terbentuk di sini adalah 60 derajat. Gitu, ya. Nah, ketika sudut yang terbentuk 60 derajat, ternyata dia pindah sejauh 4 meter. Oh, kita jawab sesuai rumus yang ada sudutnya tadi. W sama dengan F cos theta dikali dengan S. F-nya berapa di sini? Besarnya adalah 30 Newton. Dikali dengan cos daripada sudutnya dia, yaitu sudutnya 60 derajat. Dikali perpindahannya berapa? 4 meter. Udah tinggal kita kalikan aja. 30 kali 4 berapa? 120. Ya kan? Cos 60 adalah setengah. Ya, 120 dibagi 2 kira-kira berapa? 60 derajat. Oke, baik ya. Bukan satuannya derajat ya, tapi satuannya adalah joule. Jadi usaha itu adalah satuannya joule energi. Oke. Ini contoh soal yang saya berikan. Kemudian kita lihat contoh yang ada di modul. Silakan buka modul yang sudah kita sediakan dari kita, ya. Itu biasa ada di halaman berapa terkait usaha dan energi, yaitu ada di halaman 70 untuk bahas materi tentang usaha ya. Oke, ini untuk contoh soalnya. Untuk selanjutnya bisa dilihat di halaman 70 ya. Di soal nomor 5. Kira-kira siapa yang mau maju nih? Soal nomor 5. Oke, boleh silakan maju nih. Oke, kita lihat jawaban nomor 5 ya, sama-sama ya. Di nomor 5 ini betul ya, di sini diketahui yaitu ada jarak sejauh 1 km. Betul, satuannya itu diubah ke dalam meter, yaitu 1000 meter. Kemudian di sini ada gaya, betul ya, 50 Newton. Kemudian di sini ada yang ditanyakan usaha. Usaha sendiri rumusnya W sama dengan F kali S, betul ya. Kemudian di sini F-nya 50, jaraknya adalah 1000 meter. Totalnya jadi 50.000 joule. Berarti jawabannya yang A ya? Yang A. Oke, betul ya. Oke, kita lanjut lagi. Alhamdulillah berarti ya untuk materi usaha kurang lebih sudah menguasai. Kita lanjut lagi yang kaitannya dengan yang namanya energi ya. Karena keduanya ini satu kesatuan. Oke, baik, kita lanjut ke energi. Energi pada umumnya adalah itu kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Selama kita melakukan usaha, entah itu dorong bangku tadi, entah itu dorong tembok, ya kan? Walaupun temboknya nggak dorong ya. Capek-capek dorong tembok, ada yang dorong nggak? Nggak ada yang dorong tembok, siapa bisanya? Mobil-mobil yang besar ya kan ya, mobil tronton bisa ya kan ya, mobil yang tadi tanah, truk tanah bisa ya kan. Khusus energinya yang sangat besar. Kalau energi kita makan cuma apa? Nasi ya kan, gak bakal bisa dorong tembok ya kan, dorong orang baru bisa gitu ya. Jadi kondisinya beda ya, tergantung sebuah energi. Makanya energi itu dikatakan sebagai kemampuan untuk melakukan sebuah usaha pada umumnya. Dan kebetulan gitu kan ya, terkait untuk energi ini bentuknya banyak banget ya di kehidupan kita sehari-hari, di alam semesta kita gitu kan ya. Energi itu sebenarnya ada sejak dahulu kala, semenjak dilahirkannya alam semesta seperti itu ya. Dan kondisinya energi ini bentuknya banyak banget ya. Ada energi kinetik, energi potensial, sampai dengan yang namanya energi angin.
Nah, energi ini kondisinya bisa kita siasatkan dengan cara merubah energinya itu sendiri. Ya, contohnya adalah casan misalkan, ya kan ya. Casan handphone ketika kita ngecas, gitu kan ya, dari energi listrik handphone itu lama-lama bisa menyala ya, lama-lama menjadi yang namanya energi cahaya. Nah, sekarang saya minta kepada mahasiswa yang ada di sini, kita buat kelompok masing-masing untuk mendiskusikan terkait perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Benda apa saja bebas terkait yang namanya untuk perubahan energi. Nah, untuk kelompoknya kita langsung saja buat, mungkin untuk baris yang ini untuk kelompok pertama, baris yang ini untuk kelompok 2, baris yang ini kelompok 3, 4, begitu seterusnya yang kelima, ya. Oke, mari silakan diskusi sama-sama terkait untuk perubahan energi. Silakan, bangkunya mungkin digeser-geser supaya jadi kelompok masing-masing. Oke, geser-geser dikit aja, geser dikit. Oke, sudah selesai semuanya diskusi kelompoknya masing-masing? Sudah ya, oke. Karena ini diskusi terkait untuk perubahan energi yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, boleh silakan kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan untuk pemaparan diskusinya, silakan. Ya, dari kelompok 1 ada 2 benda. Yang pertama itu setrikaan dari energi listrik ke energi panas. Yang kedua ada mixer dari energi listrik ke energi kinetik atau energi gerak. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelompok 1. Plus dulu dong, ya kan ya. Oke, betul ya. Setrika dan juga mixer ya. Kondisi perubahannya kalau setrika dari energi listrik ke energi panas, kalau mixer dari energi listrik ke energi gerak. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan, silakan. Untuk kelompok 2 kita punya 2 contoh. Yang pertama itu ada lampu. Lampu itu dari energi listrik ke cahaya. Nah, terus yang kedua ada kipas angin, itu dari energi listrik ke energi gerak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Betul ya. Ada lampu kita ketahui dari listrik pastinya ya. Tapi ada juga lampu yang tidak menggunakan listrik, pasti ada ya kan ya. Tapi dia menghasilkan selalu cahaya, seperti itu. Yang kedua yaitu ada kipas angin. Kipas angin tahu ya semuanya ya. Kipas angin kondisinya pasti dari listrik, tapi juga ada yang menggunakan yang biasa aja gitu kan ya. Kipas angin yang biasa, keprek-keprek, kipas nasi ya kan. Ada yang kayak gitu ya kan, tapi menghasilkan energi angin. Oke, benar ya, luar biasa ya. Kelompok 3, silakan. Ya, dari kelompok 3 juga ada 2 contoh, yaitu ada speaker dan kincir angin. Speaker itu energi listrik menjadi energi bunyi, dan kincir angin dari energi air menjadi energi panas. Oke, luar biasa ya. Terima kasih ya. Betul sekali ya speaker ya. Kalau speaker kondisinya adalah memang dari listrik gitu kan ya. Nggak ada dari yang lain, susah gitu kan ya. Tapi dia akan menghasilkan sebuah suara atau bunyi gitu. Maka dia akan menghasilkan energi suara atau energi bunyi seperti itu. Kemudian ada kincir angin. Kincir angin juga tergantung dari sumbernya mana. Kalau sumbernya dari air, dia menggerakkan kincirnya ya jadi berubah jadi energi angin seperti itu. Oke, betul ya. Oke, untuk selanjutnya di kelompok 4 Perwakilan dari kelompok 4 ada 2 benda contoh. Yang pertama itu ada hair dryer. Hair dryer itu dari listrik menjadi energi panas dan angin. Yang kedua itu dari energi listrik menjadi energi suara. Oke, betul ya, luar biasa ya. Oke, jadi ada hair dryer. Kalau zaman sekarang ada hair dryer. Kalau dulu mah jemur rambut di mana? Di matahari, ya kan? Luar biasa. Kita bisa kepanasan, ya kan? Kalau hair dryer lebih cepat, gitu kan? Dari energi listrik berubah jadi energi panas atau energi angin. Kemudian ada satu lagi, ada apa? Ada radio, ya kan ya. Kalau dulu mah zaman radio, zaman dulu, tahu nggak zaman dulu? Radionya itu kotaknya gede, ya kan? Pemberi sinyalnya lama. Udah gitu suaranya kresek-kresek lagi, ya kan? Oh, lo sedih banget denger radio, denger apaan?
Udah gitu dengar radionya radio Betawi kalau zaman dulu mah begitu ya. Tapi betul ya, dia akan menghasilkan suara seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok yang terakhir dipersilahkan. Dari kelompok 5 ada 2 contoh. Yang pertama yaitu ada televisi. Televisi dari energi listrik menjadi bisa cahaya, bisa suara. Oke. Yang kedua itu ada oven. Oven dari listrik menjadi panas. Oke, betul ya, luar biasa ya. Setiap kelompok luar biasa, ternyata memang perubahan energi banyak ya penerapannya yang dalam kehidupan sehari-hari. Selain dari yang kalian sebutkan semua tadi, itu banyak lagi yang lainnya, banyak sekali penerapannya. Tapi itu saja udah luar biasa. Kenapa saya suruh ke kalian untuk penerapannya kehidupan sehari-hari? Karena di SD itu wajib menerapkan proyek kehidupannya ke dalam sehari-hari. Karena kalau misalkan mereka di anak SD nih, kalian sebagai calon guru SD, kalau mereka itu tidak tahu dengan kondisi benda-benda yang ada di sekitarnya, nah itu agak repot nanti mengajar terkait untuk bahasanya fisika seperti itu. Tapi kalau di SD tahu sendiri ya, mata pelajaran yang erat kaitannya di SD yaitu mata pelajaran IPA. Apalagi sekarang menggunakan kurikulum merdeka, yaitu terkait untuk materinya adalah IPAS. Digabungkan antara materi IPA dengan materi IPS. Oke, ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan terkait materi apa saja yang tadi kita sudah bahas. Boleh silakan di introduction lah, seperti itu. Silakan. Oke, silakan. Kita berbicara tentang usaha dan energi, Pak. Usaha energi. Oke, luar biasa ya. Betul ya. Itu pada umumnya ya. Pada umumnya memang kita bicara usaha dan energi. Mungkin ada yang lebih dalam terkait untuk materinya. Silakan. Instruksi Oke, silakan. usaha dan energi dengan beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang energinya bersifat kekal beserta contoh soal hitungan yang sudah dibahas. Oke, terima kasih Neng ya. Jadi benar ya, kondisinya usaha dan energi itu memang erat kaitannya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penerapannya itu ada dalam sebuah hitungan. Jelas banget, energi itu sulit dihitung memang, tapi dengan rumus dari mudah seperti itu ya. Nah, karena ini materinya terkait usaha dan energi, kira-kira ini ada nggak sih hubungannya? Apakah bisa disatuin usaha dan energi? Apa boleh dipisahin? Usaha terpisah tuh dengan energi. Usaha itu nggak butuh energi. Atau energi itu boleh dipisah, nggak usah butuh usaha gitu. Ada yang bisa berpendapat seperti itu? Silakan. Oke, silakan. Izin menjawab, yaitu tidak bisa Pak, karena usaha dan energi itu berbanding lurus. Oke, baik, terima kasih, luar biasa ya. Ya betul ya yang dikatakan oleh teman kita bahwasanya usaha dan energi itu berbanding lurus. Ketika kita melakukan usaha, sebagai contoh dari slide-slide sebelumnya gitu kan ya. Ketika kita melakukan usaha butuh energi. Manjat tebing emang harus makan dulu apa enggak? Harus makan dulu ya kan. Kalau nggak makan nggak bisa manjat ya kan ya. Yang ada jatuh begitu. Kayak mobil jeep, kalau mesinnya kecil tadi ya kan ya nggak bakal bisa narik batu yang gede begitu ya. Jadi usaha itu butuh energi. Ketika kita mengeluarkan energi, pasti kita melakukan sebuah usaha. Walaupun usaha itu ada yang gagal, kayak salah satunya adalah dorong tembok. Usaha itu gagal karena bendanya tidak berpindah seperti itu. Ya, syarat daripada usaha adalah bendanya berpindah. Makanya usaha energi itu tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Selalu kayak gitu. Mulai dari pelajaran SMP, SMA, bahkan sampai tingkat kuliahan. Walaupun kalian nanti akan mengajarnya di tingkat SD, tapi nanti ada materi yang akan dibahas di IPA di SD seperti itu. Ya, oke, luar biasa pertemuan kita hari ini. Kita beli plus dulu buat kita semua. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Yaitu nanti kalian kerjakan untuk tugas selanjutnya yang ada di modul yang kita sudah pernah kita bahas. Semuanya kita bahas nanti untuk bagian pilihan ganda maupun esai. Minggu depan kita koreksi akan sama-sama ya. Mungkin sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kayaknya lapar semua karena kita udah siang ya. Oke, alhamdulillah untuk hari ini kita selesaikan saja untuk hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya.
Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.